Sumber daya budidaya apa yang Anda dan saya miliki, dan sumber daya budidaya apa yang dimiliki Feng? Tanyakan pada diri Anda sendiri, tanpa dukungan keluarga, dapatkah Anda dan saya mencapai tingkat kultivasi ini pada usia ini? Namun meski begitu, Feng masih bisa menyusulnya. Anda dan saya telah melihat bakatnya. Pada tingkat ini, keuntungan dukungan keluarga akan segera hilang. Saudari, saya tahu Anda ingin berlatih dengan saudara Feng, tetapi kondisi pelatihan keluarga pasti lebih bermanfaat bagi Anda. Jika kamu benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudara Feng, kamu harus bekerja lebih keras dan berlatih tanpa penundaan, jika tidak, cepat atau lambat kamu akan dibuang olehnya. Pada saat itu, kecuali kamu ingin menjadi penariknya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berjalan bersamanya dalam hidup ini. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah sekarang. Selain Nona Miao Miao, apakah ada orang yang bepergian bersamanya sekarang? Apakah ada teman dari alam bawah Zuu? Dan kenapa Nona Meong Meong bisa ikut dengannya? Xianhai Shaoyu melanjutkan. Nada suaranya berubah dari tegas menjadi serius. Xiao Yuer benar-benar diam. Meskipun Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer berbicara secara diam-diam. Tapi Feng masih menyadari ada yang tidak beres dengan suasananya. Apakah kalian berdua membicarakan sesuatu? Tanya Feng. Saudaraku, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengaktifkan susunannya agar bermanfaat bagi generasi muda? Xiao Yuer bertanya. Aku tidak yakin, tapi itu butuh waktu, kurasa. Sesingkat 1 atau 2 bulan, paling lama 1,5 tahun. Spesifikasinya hanya akan dihitung setelah saya berhasil membukanya, kata Feng. Kakak, aku dan kakakku akan kembali ke klan dulu dan kembali kepadamu dalam 2 bulan, kata Xiao Yuer. Oke, kamu kembali dulu. Feng tahu bahwa Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer pasti punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk membuka formasi demi kepentingan generasi muda, bahkan jika Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer tinggal di sini, mereka tidak akan punya banyak waktu untuk berkomunikasi. Saudara Feng, jika terjadi sesuatu, sentuh saja benda ini. Xianhai Shaoyu menyerahkan token formasi kepada Feng. Feng juga memanfaatkan situasi ini. Dia secara alami memahami fungsi token formasi ini. Xianhai Shaoyu seharusnya mengirim orang ke dekat rumah lelang untuk diam-diam melindungi Feng. Selama Feng menyentuh susunan kartu dekrit, orang itu akan mengejarnya. Tentu saja, ini hanya berfungsi dalam rentang tertentu. Faktanya, Feng tidak terlalu ingin klan ikan Xianhai terlibat dalam urusannya. Dia mengetahui kekuatan istana suci 7 alam. Tentu saja, saya tidak ingin melibatkan klan ikan Xianhai. Tapi dia tetap mengambilnya, bagaimanapun juga, itu adalah kebaikan Xianhai Shaoyu. Bahkan jika dia tidak menjawab, Xianhai Shaoyu akan tetap mengirim orang untuk melindungi Feng. Setelah itu, Xiao Yuer dan Xianhai Shaoyu langsung pergi. Dalam perjalanan untuk pergi, Xianhai Shaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Kamu takut menjadi penarik bagi saudara Feng, kan? Tapi Xiao Yuer mengangkat wajahnya dengan bangga, tidak. Tidak. Xianhai Shaoyu tidak mempercayainya. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak laki-laki tertua saya karena kami memiliki hubungan yang baik dan dia adalah salah satu dari sedikit teman yang saya miliki. Tapi kata-katamu mengingatkanku. Tapi aku ingin kembali berlatih, bukan karena aku takut dibuang oleh kakakku, tapi karena aku tidak ingin menjadi lemah. Bukan kakak laki-lakiku yang ingin aku lindungi. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ingin aku lindungi adalah klan ikan Xianhai dan kamu, kata Xiao Yuer. Hei, ketika kamu besar nanti, kamu tahu bagaimana melindungi saudaramu, kata Xianhai Shaoyu sambil tersenyum. Meskipun kamu menyebalkan, kamu tetaplah saudaraku.
Aku tidak bisa melihatmu dipukuli, kan? Kata Xiao Yuer. Awalnya aku cukup terharu, tapi kenapa sekarang aku merasa aneh? Apakah aku begitu mudah dikalahkan? Xianhai Xiaoyu tampak tak berdaya. Pada saat yang sama, orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam juga menerima kabar bahwa Chu Feng menolak untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Chu Feng. Alangkah sombongnya, malah menolak ranting zaitun yang ditawarkan oleh sesepuh. Saya ingin melihat dari mana asalnya. Setelah mendengar berita tersebut, banyak orang di rumah suci Tujuh Alam menjadi marah. Beberapa orang bahkan ingin bertanya langsung kepada orang yang menolak ajakan tersebut. Berhenti. Namun dia langsung dihentikan oleh Jie Fengye. Setiap orang punya ambisinya masing-masing, tidak perlu memaksakannya. Tidak bisakah semua orang berbakat di dunia menjadi bagian dari Istana Suci Alam ketujuh milikku? Setelah Jie Fengye menghela nafas, semua orang menahan amarah mereka. Bukan karena mereka tidak lagi marah, karena mereka tidak memiliki tingkat pemikiran Jie Fengye. Mereka hanya mengikuti instruksi Jie Fengye. Setelah beberapa saat, Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer melepas jubah mereka, memperlihatkan wajah asli mereka. Karena saat ini, mereka telah menaiki kapal perang terapung klan ikan Xianhai dan menuju klan ikan Xianhai. Kapal perang ini tidak terlalu besar, tetapi sangat cepat, jauh melebihi kapal perang terapung lainnya. Meskipun digantung dengan panji klan ikan laut abadi, ia memancarkan aura kuno dan merupakan harta karun dari zaman kuno. Di kapal perang, ada semua tokoh penting dari klan ikan Xianhai. Kecuali penatua tertinggi, Xianhai Yuwei. Kekuatan dan status para tetua lainnya juga luar biasa. Bahkan pemimpin klan ikan Xianhai saat ini dan Ibu Xiao Yuer juga ada di kapal perang ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan sebesar ini dengan mengikuti teman kecil Chu Feng. Saat ini, patriark klan ikan Xianhai memancarkan aura yang sama dengan kapal perang. Dia mengemudikan kapal perang terapung, namun wajahnya penuh kegembiraan. Karena mereka juga mengetahui bahwa Xiao Yuer dan Xianhai Xiaoyu mengikuti Chu Feng dan berhasil menciptakan jalan di tempat penciptaan kuno. Ayah, kakak tertua benar-benar kuat. Tadi ku bilang kamu tidak percaya, tapi sekarang kamu percaya padaku. Tetapi Istana Suci Tujuh Alam sudah keterlaluan. Mereka pasti akan memburu kakak dengan sekuat tenaga. Bisakah kita, klan ikan laut abadi, melindungi kakakku? Xiao Yuer berkata tiba-tiba. Yuer, aku tidak keberatan jika kamu berhubungan baik dengan Chu Feng, tapi klan ikan laut abadi kita tidak bisa bertarung untuk orang luar. Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Xiao Yuer masih ingin berbicara, tapi dihentikan oleh Xianhai Xiaoyu. Ayah, lapisan gula pada kuenya tidak sebaik bantuan yang tepat waktu. Yuer jelas tidak disengaja kali ini. Bakat Chu Feng layak untuk persahabatan klan ikan Xianhai kita dengan cara apapun, kata Xianhai Xiaoyu. Xiaoyu, klan ikan Xianhai kami tidak takut pada musuh manapun. Siapapun yang datang, klan ikan Xianhai kami akan berani bertarung. Tapi Chu Feng bukan anggota klan ikan laut abadi kami. Melindungi Chu Feng saat ini sama dengan secara aktif menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Dalam perang dengan Rumah Suci Tujuh Alam, korban jiwa tidak bisa dihindari. Hidup Chu Feng adalah kehidupan, tetapi kehidupan semua anggota klan ikan Xianhai saya juga adalah kehidupan. Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Ayah, tapi. Tidak perlu, tapi. Setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk dilalui, dan Chu Feng berjalan di jalannya sendiri. Ku bilang aku tidak keberatan dengan persahabatanmu dengan Chu Feng. Bahkan ketika dia secara terbuka menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam, aku tidak keberatan dengan persahabatanmu dengan Chu Feng. Tetapi emosi pribadi Anda adalah urusan pribadi Anda. Sebagai pemimpin sebuah klan, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa anggota klan lain untuk mengorbankan hidupku demi teman-temanmu.
kata pemimpin klan ikan Xianhai. Melihat ini, Ibu Xiao Yu dan Xiao Yuer pun berbicara. Xiao Yu, Yuer, tolong pahami ayahmu. Sebagai pemimpin klan, dia tentu saja harus mempertimbangkan kepentingan keluarga. Selain itu, kamu bisa melihat kemampuan Chu Feng dengan lebih jelas. Faktanya, dia mungkin tidak membutuhkan perlindunganmu. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, kapal perang terapung klan ikan Xianhai bergetar hebat. Melihat lebih dekat, semua tetua di medan perang menunjukkan senjata ajaib mereka dan bersiap. Bahkan karakter seperti Ibu Xiao Yu dan penatua tertinggi tampak gelisah. Kapal perang terapung mereka adalah harta rahasia yang diperoleh dari reruntuhan kuno dan memiliki efek penyembunyian yang kuat. Terutama memblokir kapal perang terapung ini, yang dikemudikan secara pribadi oleh pemimpin klan ikan Xianhai, kecepatan dan efek penyembunyiannya lebih kuat dari biasanya. Namun kini, ada sosok yang menghalangi kapal perang terapung mereka. Hanya dengan satu tangan, dia menghentikan kapal perang itu. Kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Sayangnya, tidak di bawah kepemimpinan ayahnya.